Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbil alamin. Teman-teman ya, di sini saya mau sharing-sharing lagi terkait dengan banyak hal sebenarnya yang perlu di-sharingkan terkait dengan perjalanan kehidupan kita. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita itu ada yang namanya cobaan, ada yang namanya problem, tantangan dalam menjalani kehidupan. Tentunya itu setiap individu pasti mengalami perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Dan bahkan juga mungkin ada orang yang perjalanan hidupnya itu sangat-sangat tragis ya. Boleh dikatakan seperti itu. Karena saking banyaknya problem atau oh, apa ya, beratnya problem yang dia hadapi, dan teman-teman bisa melihat di sekitar, dalam apa ya, di sekitar lingkungan ya, pasti ada orang yang hidupnya itu berbeda dengan kita gitu. Dan itu yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita. Contohnya adalah mungkin selama ini kita lupa merasa bersyukur atas segala apa yang kita miliki. Contohnya adalah sekarang ini kita punya sepeda ya. Seharusnya harus merasa bersyukur karena masih ada orang yang berjalan kaki menuju kemana-mana itu mereka belum punya kendaraan. Apapun kendaraannya itu, baik sepeda, motor, kemudian mobil, dan lain sebagainya. Tentunya harus kita melihat yang ke bawah ya. Kemudian yang punya motor ya masih bersyukur juga karena ada orang yang memakai sepeda. Tapi tergantung juga sudut pandangnya ya, atau kita memandangnya fasilitas itu ya, mobil seumpamanya. Kalau kita sudah memiliki itu tentunya harus kita bersyukur. Seperti juga orang yang berjalan kaki harus bersyukur juga masih bisa berjalan. Karena masih banyak orang yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Ada orang yang tidak mempunyai kaki seumpamanya kan sejak dilahirkan, atau juga bisa jadi mereka kena amputasi ya, diamputasi kakinya dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan mereka itu tidak bergerak atau tidak berjalan dengan leluasa gitu. Tentunya itu kalau kita selalu merasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya tentunya itu akan menjadi salah satu pembelajaran atau menjadi renungan kehidupan juga ya. Sehingga kita itu tidak henti-hentinya untuk selalu hidup itu menjadi lebih baik terus ya. Tidak berputus asa dengan keadaan, dengan kondisi yang ada dalam diri kita. Seperti juga bukan saja masalah fisik semuanya, masalah juga harta. Di luar sana juga masih banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan, atau mereka juga di PHK dan lain sebagainya. Mereka susah dalam mencari nafkah ya. Tentunya itu bagian juga harus menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Selama ini kita sudah merasa bersyukur atau belum? Kita diberikan pekerjaan, diberikan kesempatan untuk bisa bekerja mencari nafkah. Ya, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Karena penyesalan itu selalu di belakangnya. Tetapi jangan juga dijadikan sebagai alasan untuk kita berputus asa sehingga kita tidak berusaha ya, tidak berikhtiar mencari ridhonya Allah ya. Allah itu menyiapkan
segala apa yang dibutuhkan oleh manusia, tergantung manusianya itu, tergantung seseorangnya itu mau bangkit, mau berusaha atau tidak. Diberikan tantangan, diberikan cobaan, ujian seberat apapun, kita harus benar-benar yakin bahwa Allah itu punya rencana yang terbaik untuk kita, sehingga kita itu harus tetap berusaha untuk keluar dari tantangan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu. Dan saya yakin ya, dan itu harus kita yakini, kalau kita berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, Allah itu tidak akan membiarkan kita begitu saja, enggak ya. Justru Allah itu menguji kita sampai sejauh mana kita akan bersabar, bersyukur ya, terutama istiqomah dalam segala hal ya. Itu Allah itu uji kita dulu. Bukan saja Allah itu uji kita dengan problem-problem seperti itu, tetapi Allah juga uji dengan harta yang banyak, kekayaan yang sangat luar biasa. Allah itu uji kita dengan itu, uji kita dengan kesenangan, kemewahan, keindahan, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, jangan sampai kita juga lalai dengan kesenangan, kemewahan yang Allah berikan kepada kita itu. Jangan sampai kita lalai ya. Itu yang menjadi renungan refleksi kita. Karena harus kita bandingkan ya. Maksudnya banyak orang di luar sana kan perjalanan hidupnya atau apa ya. Ya boleh dikatakan itulah, perjalanan hidupnya itu berbeda dengan setiap orang gitu. Maka yang harus kita lakukan ya banyak merenung dan berikhtiar, berusaha, kemudian bersabar, ikhlas, tulus, dan terutama juga harus selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa itu bagian juga kunci utama kita sebagai seorang muslim untuk mencapai kesuksesan itu. Teman-teman semuanya, mungkin apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar informasi, tetapi perlu kita belajar sama-sama. Saya juga belajar menyampaikan ini. Saya seperti ini kan bukan saja hanya memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, tetapi saya sampaikan ini, saya menyampaikan untuk diri saya sendiri, mengingatkan kepada diri sendiri ya, karena saya juga ya sebagai manusia pasti punya problem, punya masalah, dan harus saya sampaikan itu ya apa ya, yang bisa saya renungi gitu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran buat saya. Dengan penyampaian seperti ini, saya selalu bisa ingat apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan, dan itu akan menjadi renungan dan pengingat untuk diri saya sendiri, sehingga kedepannya bisa apa ya, bisa selalu berbuat yang terbaik lah ya. Seperti itu sih ya. Terus kalau mengenai apa lagi ya, mengenai problem atau tantangan ya, atau kembali ke kehidupan sehari-hari seumpamanya. Di luar sana juga masih banyak orang yang seumpamanya, saya contohkan ya, banyak orang yang tidak mempunyai orang tua, iya kan? Ya kemarin bisa dilihat lah di apa ya, di YouTube atau di media sosial yang lainnya lah ya, meng-share orang-orang yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dalam kondisi dia masih, boleh dikatakan masih anak-anak ya. Itu sangat memprihatinkan, dan kondisi itu diperlihatkan di media itu bukan istilahnya hanya
sebagian saja, mungkin ya satu dari sekian banyaknya orang yang mengalami hal yang sama, mungkin hanya sebagian saja kita bisa lihat di media sosial yang diposting oleh orang-orang yang sangat prihatin, dan mungkin itu menjadi salah satu cara supaya mereka itu diperhatikan, mereka itu dibantu, sehingga ada kepedulian sesama manusia. Dan bisa jadi itu ada di lingkungan kita ya, dan kita juga bisa merenung ya bagaimana itu kita ya diposisikan seperti mereka, itu kondisinya seperti mereka pasti akan kita rasakan. Bukan saja kita merasakan secara langsung ya, secara kita melihat secara kasat mata saja, melihat seseorang itu sudah ada hati atau apa ya, hati ini tergugat lah ya dalam diri ya, pasti ada, itu ada. Dan itu adalah refleks aja sebenarnya ya, karena itu ada rasa di dalam diri kita bagaimana melihat kondisi keadaan ya. Bukan saja masalah itu dirasakan oleh kita di Indonesia ya, coba kita juga melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu juga lebih parah ya, lebih parah lagi. Mereka apa ya, ya saya tidak bisa berkomentar apa-apa lagi terkait dengan kondisi Palestina ya, gimana anak-anak, kemudian bayi ya. Saya terkadang itu merenung ya, saya itu sangat salut dengan orang-orang yang selalu berjuang, berada di garda terdepan untuk membela Palestina. Saya itu sangat salut sekali, sangat salut. Mungkin saya juga belum bisa turun ke jalan untuk memberikan aksi atau apa ya, tetapi saya itu selalu berdoa ya, semoga suatu saat orang-orang yang saudara-saudara kita lah yang ada di sana itu bisa diberikan haknya ya, sehingga mereka juga bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan ya, terhindar lagi dari segala gempuran dan apa ya, menurut saya sih bukan lagi tindakan seperti itu, bukan lagi manusia sih kalau saya rasakan, melihatnya ya, itu bukan lagi manusia itu sih. Dan mereka itu saya lihatnya ya udah bukan lagi manusia gitu. Kalau manusia itu masih punya hati nurani, tapi mereka itu sudah nggak ada. Siapa sih yang tidak prihatin anak-anak bayi, anak-anak yang baru lahir, kemudian anak-anak yang tapi saya sangat salut ya dengan kondisi seperti itu. Anak-anak Palestina itu sangat, jiwa perjuangannya itu sangat luar biasa, militansinya juga tidak diragukan lagi ya. Dan ini menjadi pembelajaran juga ya buat kita sebagai generasi muda, terutama generasi muda Islam ya, harus mengambil peran penting untuk masa depan kita ya, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, bukan saja untuk melakukan banyak hal itu untuk kepentingan diri kita, bukan hanya untuk kepentingan keluarga kita, tetapi kita bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan semua orang. Itu sih teman-teman, mungkin itu saja ya renungan atau apa ya, semacam sharing. Ayolah kita sama-sama untuk bangkit ya. Kemudian banyak problem yang kita lalui, ayo kita berusaha keluar dari zona itu ya. Yang terutama adalah kita harus melakukan banyak bersyukur, berikhtiar. Hah? Kokodina ke? Dia ailaan di Baipo.
dan itu menjadi renungan kita. Oke, baik Pak. Oh, nak itu banyak baik Pak. Malam ini sana itu ya. Oh, Malam sana itu ya. Ya, coba itu. Oh, betul tuh bang. nih. Malam ini yang buah apa tuh? Jadi itu sih ya teman-teman. Mungkin sampai di sini saja sharing-sharing kita terkait dengan perjalanan kehidupan, dan ini ya perlulah ya kita sama-sama saling mengingatkan antara satu sama lain. Jangan sampai ketika ada problem, ketika ada masalah, kita selalu meratapi terus ya. Enggak lah, enggak seperti itu ya yang harus kita lakukan. Justru yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana dengan problem yang kita lalui sebelum-sebelumnya itu adalah harus kita jadikan sebagai pembelajaran. Dan hari ini kita berusaha untuk menata masa depan kita menjadi lebih baik. Ketika ada masalah, kita bisa mengatasinya dengan baik. Jangan terburu-buru untuk melakukan salah satu tindakan yang tidak memberikan solusi ya. Tapi harus juga merenung, itu menjadi salah satu juga sehingga kita bisa mencari solusi itu. Dengan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya itu kita bisa belajar mengoreksi, sehingga bisa kita mengoreksinya dengan teliti ya. Itu sih ya teman-teman, mungkin ya itu sajalah ya teman-teman. Semoga selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Semoga kita juga selalu merasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita tidak bisa juga menghitungnya dengan berbagai macam hal ya. Hanya dengan merasa bersyukur itulah kita bisa merasa puas ya dengan segala yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.